Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Enigmatica to Expert. Ya, jadi langsung saja kita melanjutkan modpack ini dan sebelumnya kita sempat ngebuat generator untuk ya keperluan energi kita dan beberapa mesin juga untuk kita bisa lanjut ke ya gate mod yang lain nantinya ya. Dan sekarang karena kita udah punya sumber energi yang lumayan ya, aku nggak bilang ini besar, tapi ya lumayan kayaknya lebih besar dari windmill seharusnya ya. Jadi dan sekarang kita akan lanjut lagi untuk permesinan dan sini kita akan coba pick run sampai beberapa mod teknologi ya yang harusnya kalian juga kenal. Jadi langsung aja kita mulai mod pack ini. Dimana langsung saja ya. Makanya di sini aku jarang pakai cut-cut lagi. Mudah-mudahan. Jadi di sini maksudnya cut untuk ini ya, cut untuk lanjut ke modpack-nya. Dan aku sudah lakukan pemindahan beberapa hal. Kalau yang sebelumnya aku open sama mesin ini masih ada. Ya, tapi karena udah aku pindahin ke sini, creator oil-nya aku taruh aja di tank ini karena dia bisa dibikin rupanya, cuman entah kenapa yang ini nggak bisa dibikin. Kayaknya ada perbedaan datanya gitu ya, jadi dia nggak bisa di crafting gitu. Dan ya smelternya yang sebelumnya sudah. Ini ada beberapa bolong-bolong ini yang nanti sebagai tanda aja sih untuk bagian tengahnya. Oh ya, untuk komentarnya sini aku bakal cek aja ya kalau misalkan memang belum ada komentar sampai 1 minggu aku bakalan karena ini memang masih belum ada perubahan, sengaja aku nggak banyak rombak dulu ya. Kecuali ini sih pintunya aku pindahin ke sana untuk uh, apa? Untuk ke farmnya biar lebih dekat gitu daripada harus ke tengah-tengah. Kalau gitu ini buat apa jalannya? Nah ini untuk inti dari mod kit ini ya, yaitu modpack ini ya, yaitu apply energetic. Karena ya 2 blok ini harusnya cukup sih untuk apply energetic 2 blok lebar ya. Meskipun mungkin bisa butuh lebih sih, tapi nggak apa, genap aja cukup gitu. Dan ya kalau misalkan komentarnya masih belum ada mungkin atau sedikit banget atau yang nggak ada membahas tentang building ini, ya aku bakalan pakai talku aja sampai ke episode-episode ke depan. Dan kalau misalkan mungkin kalian ada yang komentar rupanya gitu, cuman mungkin telat gitu. Nggak apa, aku bakal simpan aja mungkin untuk desain-desain yang ke depan atau mungkin yang untuk lantai 2 kali ya. Kalau misalkan memang ada lantai 2-nya. Ya, jadi menu kita hari ini di sini ada satu makanan yang punya satu ration dan juga hunger yang gede banget, yaitu taco ya. Siapa sih nggak tahu makanan ini? Ini bisa dibikin juga dan lumayan enak. Coba nutrisinya hampir lengkap ya kecuali fruit, buah-buahan. Makanya sebelumnya aku sempat ngemakan beberapa buah-buahan sih, jadi buah-buahnya agak lebih tinggi dan juga ada beberapa varian dari buah-buahan selain kita makan mentah kan ya, yaitu kita bikin jus. Jus itu ya pakai juicer gitu atau bisa pakai pressure, tapi aku pakai juicer sama jelly ya, yang nantinya ini bisa digabung sama ya dapat digabung sama roti sih apalagi untuk bikin strawberry jelly sandwich ya. Dan ya ada meringue sama eton mash ya. Kali dapati chef-chef yang ngerti nih kalau aku mah nggak kurang. Oke, dan sekarang ini juga beberapa bangunan-bangunan alat-alat yang kita biasanya taruh di sini sekarang taruhnya di sini. Jadi di sebelah sini aja satu section kecil gini dibandingkan dengan yang 3/4 ini untuk mesin-mesin nanti ya. Karena mungkin ada beberapa mesin yang banyak gitu. Jadi ya aku pindah-pindahin ke sini dan ya ini episode ini masih menunggu komentar makanya belum ada banyak perubahan. Oke, dan sekarang seperti aku bilang tadi, aku bakalan ngebuka lumayan banyak mod ya di sini. Sebelumnya kita sempat buka Atrocitus dan kita belum jalan jauh sih, cuman ngambil ke crafternya doang. Ya, dan mungkin nih nggak terlalu penting sih untuk diselesaikan di kamera ya, tinggal crafting-crafting aja kan selesai ya.
dan kalian juga nggak perlu terlalu tahu resepnya juga sih. Jadi mungkin kalau misalkan aku berniat untuk menyelesaikan questnya ya setelah aku punya resource lebih, ya aku bakal selesaikan ini di off cam saja. Karena banyak quest-quest yang sebenarnya nggak terlalu penting, jujur aja. Ini belum ada karena ya aku perlu ngambil ice. Dan ya kita bakal lanjut aja. Sebelum itu, mungkin aku bakal kepikiran untuk bikin apa ya? Untuk bikin metal press. Kalian pasti tahu apa ya? Tahu ini kan? Ini ya sebelumnya bahan-bahan yang bakal kita pakai untuk crafting aku pindahin semuanya di sini. Yang masih ya barang-barang random gitu ya ditaruh di sini. Or juga masih ketaruh di sini karena untuk bikin crate ya resepinya dia butuh treated wood sama ini impregnated stick ya. Jadi lumayan ribet. Jadi nanti aja mungkin ya untuk bikin crate lagi. Sama mungkin kalian aku nunggu Atomic Reconstructor ya untuk ngebikin versi lebih majunya. Yaitu yang ini sih, medium crate ya. Kalau yang large agak lebih susah karena kita butuh bikin empowerer dulu ya. Kemudian ini ore-ore-nya ada pastinya. Yang mungkin kalau misalkan sudah kita bikinnya, aku baru bakalan pindah-pindahinnya ke sini. Dan pasti chestnya bakal ku hancurin sih, nggak mungkin ku taruh di sini aja ya. Oke, untuk metal press tadi aku bilang, oh ini ada immersive, ini ada tambahan lagi untuk oil processing dan sebagainya. Yang kayaknya nggak ada request ya, jadi cuman salah ketik. Kayaknya nggak ada request sih, jadi cuman tambahan aja, jadi nggak penting juga. Soalnya kalau yang biasa kan cuman pakai heavy, cuma sampai heavy machinery ya. Karena mungkin ada add-on dari immersive. Contohnya immersive petroleum mungkin ada ya sini ya. Aku lihat, ini dia immersive petroleum juga ada di sini. Immersive technology. Oke, itu aja sih. Mau add-onnya, makanya ada tambahan di sini. Oke, untuk metal press ini resepinya coba aku cek lagi. Sebelumnya aku udah pernah bilang sih ya, yaitu kita butuh dua ini, heavy engineering sama ya harusnya apa ya, aku main beberapa kali udah hafal sih apanya. Hafal apa aja yang dibutuhkan. Kita butuh ini, oh ya, tapi kita bakal masuk dulu ke satu mod ya. Dan butuh ini, yang dua-duanya sebenarnya nggak terlalu rumit. Tapi nggak apa, aku perlu nyelesain dulu quest yang ini sih. Ya, supaya kita bisa bikin metal press move. Karena untuk bisa ngejalankan metal press-nya kita butuh, bukan menjalankan metal press-nya. Jadi kita, ya untuk menjalankannya kita butuh mode ya, supaya dia tahu dia mau ngepress. Jadi apa ya? Oke, kita masih punya berapa traded wood? Tilku masih banyak rupanya, 14 lumayan sih. Jadi bakal kita pakai aja. Kita bakalan butuh bikin ini ya, mana? Mana tadi tempat untuk kita crafting? Mana ini dia? Engineer workbench kan ya? Oke, kita tinggal bikin ini, ticknya. Kemudian bikin fence-nya. Dan kita butuh bikin ini. Crafting table. Ini dia. Oke. Dan lanjut ke sini. Engineer workbench. Mungkin desain yang ini traded wood sama ini bakal aku taruh di sini aja karena nggak butuh lagi sih sebenarnya. Oke. Udah pasti kita butuh blueprint pastinya ya. Ini untung resepnya nggak ada yang diubah ya. Crafting komponen dia mintanya ya crafting komponen kan ya. Tapi kita bakal bikin ini juga sih kalau misalkan ya karena udah pasti kita bakal bikin metal press-nya. Lapis paper sama ya aluminium, copper, and gold ya. Jadi nggak ada resepnya diubah. Copper ada, iron ada, aluminium yang nggak ada. Kita press dulu sebentar. Atau nggak bentar ya. Untuk duplikatnya di sini nggak ada. Kalau yang di cluster biasa nggak ada juga. Iya. Kita bisa pakai manufactory. Nanti kita bakal bikin. Ya nggak ada bonus sama sekali. Ya, oh yang ini sih provider, tapi ini lumayan jauh sih nanti.
Jadi ya untuk sementara kita bakalan pakai biasa aja. Kita crush dia di sini. Yap. Dan kita bakar satu di sini, bukan ini. Jangan pakai ini saplingnya bisa dibakar kan? Oke, bednya juga aku pindahin sini sih, karena itu bakal jadi bed utama mungkin di bagian tengah sini. Ya nih aku simpan. Oh ini ada apanya ya? Aku nggak lihat papernya. Oke. Lanjut kita butuh paper, artinya kita butuh sugar cane. Mungkin ada cara lain untuk bikin papernya. Mana? Iya, misalnya pakai soda atau pakai rice, pakai padi, atau bisa di press pakai press kayu di press aja gitu. Oke, tapi nggak apa kita pakai sugarcane aja mumpung banyak. Oke, bentar ya, aku harvest dulu. Satu kurang, nggak apa, udah. Kita bikin ini. Ini ada resepi apanya ya? Kayaknya resepi tambahan, jadi bisa di 3x3 aja. 2x2 crafting table aja, nggak usah ke crafting table. Dan ini udah lumayan tumbuh sih. Ada ya tanaman-tanaman yang sempat kita buat kemarin, sempat kita dapetin kemarin, ya. Tapi itu nanti saja ya, karena aku nggak perlu ngasih lihat kalian juga sih crafting untuk menu-menu kita, ya. Ya buat apa sih? Oke, kita butuh bikin crafting komponen aja dah dulu. Nanti baru nyusul untuk metal paste-nya, metal mold-nya. Oke, blueprint. Ya ini kita bakal butuh 4, jadi lumayan mahal. Untuk iron, ya. Oke, kita coba. Oke, kita langsung aja dah kalau gitu. Yang pertama, di sini niatnya ada 4 ya, yang bakal langsung aku buka. Satu layer baris kedua ya. Baris kedua mesin bakal aku buka. Ini nggak termasuk karena ini magic ya. Satu sini, ini magic kayaknya ini. Ya segini lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini magic semua. Ini ada magicnya nih, ini teknologi sih. Ya ini 1, 2, 3, ini 7. Dari sini sampai sini ini semua magic. Sementara ini teknologi semua ya. Jadi ada nuclear craft, industrial foregoing, tradition, dan mechanism. Nuclear craft mungkin kalian belum pernah lihat aku pakai, tapi industrial belum pernah detail ya. Tradition pernah, dan mechanism juga pernah ya. Jadi harusnya kita lebih familiar lah ya dengan itu. Sebelum itu aku lupa bikin tadi casing, harusnya ada aku bikin dari awal-awal. Yaitu kita bakal bikin langsung aja crusher yang ini. Dan mana kita butuh bikin ini ya, iron casing. Oke. Kita sebelum itu kita butuh bikin atomic reconstructor dulu yang ini. Yap. Til, karena kita bakal butuh lumayan banyak til, mungkin aku bakalan bakar lagi berapa iron. Nanti aja dah. Karena takutnya kurang ironnya. Harden casing ya. Jadi kita bakal butuh bikin casing ini dulu berarti. Iya. Yang ini sudah ya aku belum ambil ya. Crushernya. Ini kenapa ngelek? Oke. Sedikit ngelek tadi. Ini yang ini dari episode kemarin ya belum ku ambilin. Dan kita bakal butuh tin 5 untuk di carpenter. Coba. Bukan di carpenter, di ini. Karena casingnya langsung aja ku tandai dah. Karena casingnya ya ini kayak gini, jadi nggak ada yang spesial. Kita bakal butuh iron ini 2. Dan ini nggak mau crafting kah? Oh, aku butuh 2. Salah. Ini dia. Dan kita butuh bikin, ini nggak usah aku tandai lagi. Bikin mana lagi ya? Tadi casing ya, oke. Kita bakalan bakar mana lagi? Bronze 12, copper 8 kan ya? Copper 8, bronze 12, ini masih ada sisa.
tiga. Oh bentar. Tiga cukup sih. 12, kita butuh 12 ya. Berarti tiga. Kenapa aku bingung? Ya nih, tiga nih. Ini 9 ya. Oke, berarti ini plus 1, oke. Ini dia. Dan 8 lagi. Yap. Kita butuh gear cash. Aku bakal aku taruhnya semua cashnya di sini. Jadi biar langsung bisa aku ambil. Oke, lanjut lagi nih, simpan dulu tinnya. Yap. Selagi menunggu kita coba lihat yang lain deh ya. Manufacturing ini kenapa aku pengen bikin, karena manufacturing ini salah satu resepinya adalah kita bisa, ya ini kayak ke craft, tapi resepi salah satunya itu adalah kita bisa mengefisienkan plank ya, coba. Dia ada resepi ke manufacturing, dan satu woodnya bisa langsung dapat 5 plank, jadi jauh lebih efisien kalau kita pakai itu. Pakai manufacturing. Dan resepinya juga nggak seberapa susah sih. Kita butuh lead, piston, sama copper solenoid ya. Copper solenoid mungkin kelihatannya ribet, tapi sebenarnya cuma koper-koperan aja sih. Kita butuh aluminium rod sorry. Tapi kita bakal butuh metal press dulu, jadi ya sudahlah, kita mungkin agak tunda sedikit. Kemudian industrial programming yang tadi buat crusher, bukan expedition ya tadi. Ini buat crusher yang bakalan kita pakai untuk iron sih spesifiknya, karena banyak, ini perlu dicek lagi sih, karena iron itu lebih banyak lebih banyak by produknya itu pakai crusher yang ini, dan karena kebetulan juga ada questnya, jadi sekalian aja, nggak apa-apa. Dan selanjutnya industrial programming ini jelas karena dia adalah jalur langsung untuk ke energy stick. Jadi aku harus bikin itu kalau mau lanjut ke energy stick, mau nggak mau. Lanjut lagi kita craftingnya, 3D casing. Ini dia. Aku belum ambil diamond ya di bawah ya. Jadi aku bakal ambil dulu. Mungkin aku bakalan bawa dulu nih. Yap. Ini punya nggak usah aku bawa-bawa. Ya nih, oke. Lanjut lagi di bawah. Oh, tuh di bawah masih ada blue orchid yang ku tanam sebelumnya. Coba kita ambil. Kita bisa pakai ini gak ya? Untuk fortune. Enggak sih, tapi red orchidnya keduplikat. Jadi, oke. Dan ya, lumayan redstone-nya dapat 4 gitu. Dan nggak perlu nambang karena cukup kita ini aja, cukup ditaruh di atas redstone aja. Cukup nggak ada redstone lagi kan ya? Iya, mungkin aku perlu taruh lagi kemana. Ini gelap banget ya kalau di sini karena udah aku main. Bukan udah aku ambil penyalapannya. Oke, di sini juga ada redstone. Aku bakalan coba tanam di atas di sini. Torchnya aku pindahin. Dan di sini 1, 2, 3. Di atas sini ada. Oke, 4. Jadi lumayan kalau misalkan aku mau ambil redstone, aku tinggal ambil dari blue orchid aja, red orchid aja bener gak sih red orchid ya? Sini ada berapa diamond yang belum ku mining, ya ini dia. Karena jaga-jaga kalau misalkan kita butuh diamond sih, tapi harusnya ku ambil dari tadi ya. Oh, ini juga ada diamond. Fortuneku coba. Ayo, lebih hoki please. Oke, 13, 17, oke lumayan. Ya, ini seharusnya kita butuhkan deh ya. Ada lagi mungkin nanti sajalah waktu aku main ini. Gampang kok pakai canner. Karena dia itu warnanya warnanya unik sendiri, biru ya, biru diamond gini lah ya. Nggak ada yang mirip gitu ya istilahnya. Jadi langsung kelihatan itu bedanya. Dan yang lain selain diamond mungkin penting gold gitu ya. Jadi warnanya jelas beda gitu. Oke, lanjut aja kita bikin 3D casing, tapi kita bakal butuh 5 air. Aku untuk sementara bakalan ambil air yang sana dah.
agak merepotkan ya, karena di sini kita harus bolak-balik nih. Ayo ambil. Oke. Kita ke mesinnya. Aku bakal bikin infinite water sementara di sini. Di carpenter kan ya? Iya. Di sini aja. Mungkin. Oke. 1, 2. Kita masukin. Ya resepnya masih sama ya, belum diubah. Belum kuubah ya. Kemudian tadi casing. Ini dia. Bukan cannernya, tapi cannernya aku taruh di sini ya. Oke, balik lagi ke tempatnya. Dua. Satu cukup. Oke. Dan udah mau malam lagi ya, cepat juga. 20 menit kita main dan ini belum jadi. Oke. Selanjutnya iron sheet metal ya. Seharusnya kalau misalnya resepinya nggak diubah sih gampang-gampang aja. Dia cuma 4 iron plate kalau biasanya. Ini ya benar iron plate gitu. Dan kita masih ada sisa iron plate dari quest kita, jadi ya kita pakai aja. 1, 2, 3, 4 dan langsung dapat 4 ya. Oke, hardened casing. Kita bikin aja expedition. Ini belum ku ambil ya. Ini dia. Ini kalau nggak mau boros energi, karena kayaknya ini masih pakai energi sih. Aku belum bisa ngecek. Kita bisa cut aja dan dia bakal turun. Dan seharusnya ini nggak makan energi lagi ya. Oke, kita bakalan coba bikin ini. Yes. Dan dia cuma dapat 2 ya. Jadi aku bakal habisin buat bikin atomic reconstructor. Ini dia. Sama oh ya, sebelum itu kita buka dulu lah questnya. Actual edition di sini. Yap, kita tentang dulu. Ini ada tag tier 2 yang menawarkan berbagai macam block dan gadget ya, atau peralatan yang bisa kita pakai. You need to get your hand on energy crystal. They are part progression toward thermal expansion. Oke. Kalau mau masuk ke thermal expansion kita butuh bikin energy crystal. Kita tahu itu dia dibuat dengan atomic reconstructor yang dia ngubah ion ya. Kalau benar ini dia energy crystal. Ya, biasa gitu, nggak ada yang diubah kan ya. Worm, oke. Ini quest untuk worm, aku bisa dapat aku bisa dapat worm dari ngetil grass atau ngebikin farmland ya. Tapi aku pernah pakai, tapi rupanya dia terbatas ya. Setelah 10.000 tick dia akan meninggal di modpack ini ya. Jadi mungkin di modpack lain enggak ya. Ada broker nanti bakal aku cek itu. Ya ini atomic contractor yang bakal kita bikin. Kita butuh golden electron cube. Oke. Golden. Untuk golden resepinya ini kalau ya mungkin kalian agak greget gitu ngelihat aku harus ngecek tiap kali, tapi ya kalau mau efisien ya mau nggak mau harus dilakukan. Kita bisa dapat bonus iron di sini lumayan. Ya bonus iron saja. Kita bikin 4 aja sekalian. Dan selagi nunggu mungkin kita cek bahan yang lain ya. Atomic ini dia. Ada laser lens inverted. Red laser lens inverted ya. Redstone biasa, steel plate dan ya ini iron sama red glass pin. Jadi kita butuh pewarna-warna merah ya. Aku bakal bakar dulu cannya, mungkin kalian banyak aja kali ya. Mana tahu kita pakai lagi. Oke, untuk rednya kalau nggak salah bisa pakai wall. Coba. Wallberry yang ini nih, ini juga bisa dipakai buat pewarna merah. Ya, seperti ini, lihat kan. Ini pewarna merah semua. Jadi ya mungkin kita pakai itu aja karena mumpung banyak. Kemudian apa lagi? Ini ada masalah dengan ya kita butuh ini ya. Untuk mekanisme coba kita masuk ke mekanisme sebentar. Ini kita bakalan ya muter-muter karena ya kalian buat nunggu-nunggu yang lain kan ya supaya efisien.
kita bisa bikin steel casing. Nah, ini dia. Kalian langsung lihat resepinya cukup mahal. Oke. Kita butuh osmium banyak, bejibun. Makanya di episode sebelumnya aku sempat bilang ya kalau aku nge-mining osmium lumayan banyak. Karena casingnya aja butuh 22 nih ya. Ya, 22 osmium untuk dapat dua stick casing berarti satunya 11 osmium banyak dan steel yang banyak juga. Ya, ini kalau misalkan pakai ini dapatnya lebih murah. Tapi ini butuh steel juga dan blast brick. Aku ya masih ada sisa ini ya, sisa black powder. Jadi mungkin bikin dulu. Aku bakar netherrack dan satu lagi clay ada di sini. Oke, empat masing-masing. Dan glassnya oke, udah mau jadi. Kita bikin aja red stained glass, yep. Dan kita bikin ini agak boros ya kalau mau harus bikin red stained glass cuman buat bikin satu mesin. Oke, ya red laser lens inverted. Oke, dan kemudian gimana hasilnya tadi goldnya ya? Ini dia. Nggak ada bonus sayangnya, tapi ya sudahlah. Karena nggak tiap saat juga dapat bonusnya, cuma 10%. Kita bikin dulu ini. Oh, bakal butuh nggak apalah. Oke, kita bikin blood brick ya. Ini dia. Untuk mekanisme bentar ya, karena aku bakal bikin dulu ini supaya dapetin ironnya banyak. Oke. Ini udah jadi. Oh, ini harusnya udah bisa langsung aku bikin ya, tapi nggak sih, kita butuh atomic. Iya, kita bakal butuh juga. Oh, oke. Berarti mau nggak mau ada yang harus dikorbankan sedikit. Oke, kita coba bikin ini dulu. Yang ini. Atomic constructornya kita butuh yang ini, ini dia. Dan seharusnya ya langsung jadi karena cepat kok. Kita butuh 4 steel casing ya, steel plate maksudnya, aku lupa. Kita bikinnya di sana aja karena cuma 4 rolling, benar kan? Ini aku belum simpan nih. Simpan dulu. Apa mungkin ku taruh sini aja dulu untuk sementara. Ya, mungkin agak bawah kali ya, supaya nanti bisa aku pindahin lagi. Aku bakal perlu bikin crate lagi untuk ngepindahin ya sesuatu hal yang nggak penting-penting gitu. Ya, aku bakal belah dulu atau nggak apa, langsung aja. Yep. Oke, dan yang terakhir. Ayo. Ini lumayan lambat. Aku belum pakai overclock ya. Aku belum klaim sih. Nggak apalah. Nggak usah di-upgrade dulu. Kita bakalan bikin langsung atomic reconstructor. Mana? Yang terakhir mungkin. Ini dia. Atomic reconstructor. Yap, dan komponen match creator ya. Jadi aku perlu redstone torch bentar buat settingnya, karena kita butuh redstone torch buat setting. Kita taruhnya di bawah udah pasti. Dan kita bikin forge. Untuk energi mungkin agak berat ya, karena ini masih pakai energi yang sebelah sini. Jadi mungkin akan boros energi lumayan. Aku butuh plate. Mungkin nggak apalah. Ya udah ini aja. Ini aja. Dan oke. Impregnant casing. Ntar ya. Coba. Oke, bentar ya. Aku bakalan perlu mikir dulu. Karena ini ada sedikit dilema setelah aku lihat. Untuk bisa lebih efisien bikin mana ya? Untuk bisa lebih efisien bikin ini nggak usah ya. Crushernya kita butuh bikin ini basic coil. Jadi mana ini resepinya seharusnya mudah, tapi ini dipersulit. Dimana kita bakalan butuh aluminium wire.
ini memang nggak ada cara lebih efisien ya, jadi ya nggak apalah. Tapi yang masalah itu nih aluminium wire-nya. Kalau mau efisien kita butuh metal press. Cuman masalahnya untuk bisa masuk ke metal press kita masih butuh masuk ke apa ya? Masuk ke ini yang dimana kita harus masuk ke mekanisme kan ya. Tapi mekanisme sendiri butuh banyak steel dan otomatis iron yang bakal kita bakar ini bakal jadi kurang efisien. Jadi mungkin aluminium harusnya sih nggak terlalu langka ya, cuman entah kenapa aku agak jarang nemunya gitu. Coba aku cek deh ya. Mungkin kita cek dulu sebentar aluminium itu gimana. Seharusnya dia harusnya nggak terlalu langka sih aluminium. Mungkin yang warnanya agak putih-putih kali ya. Coba. Iya benar agak putih-putih gitu. Oke, harusnya sih nggak terlalu langka sih ya. Iya. Ya oke. Dan mungkin karena aluminium juga agak jarang kepake sih ya. Jadi aku bakalan ya udah pakai cara yang tidak efisien aja aku putuskan. Jadi aku bakalan bikin 8 aluminium wire. Jadi kita bakalan ini 8 aluminium plate maksudnya. Jadi aku harus mungkin pakai ini aja. Karena materi itu lebih cocok kalau misalkan kita apa ya bergerumpul langsung banyakan gitu ya. Kayak 8 nih, apalagi aluminium itu cepat dia smeltnya. Oke, dan harusnya castingnya juga cepat sih ya. Kan sementara yang apa yang di sana metaformer itu lebih cocoknya mungkin yang kecil-kecil kali apa ya? Yang dikit-dikit kali ya. Dan lebih otomatis karena energinya itu masih dari generator situ. Mungkin kalau energinya udah besaran dikit jadi nggak perlu atau apa ya? Udah pasif lah. Aku bilang ada yang aktif, ada yang pasif ya. Kalau pasif itu berarti kita harus masukin sesuatu baru bisa jalan. Sementara yang pasif itu berarti kita tinggalin aja udah jalan gitu. Apa? Udah jalan generatornya dan ngasilin energi, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya yang aktif pun bisa kita ubah jadi pasif kalau misalkan mesinnya kita otomatiskan juga sih kayak gitu. Tapi ya itu masih fully aktif, fully manual juga. Jadi kita harus ya ini mungkin bukan aktif kali manual ya. Oke. Kita bikin impregnant kit dulu. Enuritol. Impregnant kit itu kita butuh ya kita butuh sheet 30 ya 30 dan aku perlu transfer ini ya. Kita punya biji berapa ya? Karena harusnya wheatku udah pada panen semua ya. Mungkin hampir oke, 100 sheet 100 supaya bisa langsung ku bikin bucketnya. Satu bucket gitu. Oke. Dan sekalian ku atau nanti aja dah. Aku harvestnya sambil ngebikin nunggu sheetnya press kali ya. Kita quiz bukan press tapi quiz ya. Sebenarnya nggak terlalu beda sih. Press sama quiz. Oke, dan kita bakalan harvest dulu. Untuk hewan-hewanannya aku agaknya kayaknya nggak terlalu perbanyak ya karena ya makanannya sih apa ya karena ini pun udah banyak dan bisa dibilang agak ngelag sih kayaknya ya. Ya ini udah 19 fps jadi makanya apa ya dia nggak terlalu bertambah banyak sih hewan-hewannya. Nanti kena entity cramming juga kan kalau misalkan kebanyakan ya. Mungkin bakalan ku apa ya berapa ada yang ku habisin buat panen. Oke. Ku panen sedikit aja, ku panen seperti biasa pakai fortune pickaxe aja biar kitnya banyak gitu. Oke, kita ini kepanen kayaknya. Oke, kemudian ini. Oke. Udah semua kan? Ya udah. Kita bakalan taruh lagi di sini. Ya ini juga ada berapa sih yang sempat ku panen dan menariknya aku dapat ini rotten egg.
Ini didapat dari ya ada beberapa ayam yang dia itu kemungkinannya kecil karena ya kalian bisa dapat, aku cuma dapat 2 dari sekian banyak egg yang sudah aku dapetin. Dan ya dia itu dari mod Ice Empire, kalian pasti tahu langsung modnya. Dan dia itu bisa ngeluarin namanya Cockatrice, salah satu mob yang cukup menyebalkan di Ice Empire. Dan mungkin aku nggak akan ya, ini bisa bisa kita tetapkan buat jadi teman kita kalau nggak salah, tapi nggak usah dah, kita nggak butuh terlalu banyak teman sih. Ya oke. Ini ada Pike Leaf yang sempat ku dapetin, Okra. Oke. Kita malah kemakan. Kemudian ada Seaweed. Seaweed atau rumput laut, tak kenapa. Oke, ada Giant Berry dan Asparagus. Ini Asparagus cuman satu jalur doang. Ya. Oke, dan ya simpan aja. Mungkin ku pakai buat ya makanan-makanan yang lain ya. Dan aku bakal makan dulu strawberry jelly mungkin. Yap. Ya mungkin strawberry jelly-nya bakalan kalian lihat akan kupakai ya untuk bikin roti gitu, sandwich ya. Oke, ini udah jadi, harusnya belum ya. Lanjut, mungkin coba kalau yang ini aluminium rod, kita bisa pakai metal ini sih, tapi lebih ribet. Ada latte tapi ini nanti yang multi block machine malah, lihat tuh. Jadi ini mungkin menarik sih. Enggak sih, agak rugi. Bahkan lebih rugi daripada satu dapat satu rod. Sementara ini satu dapat 2 langsung. Jadi bahkan nggak ada cara smelter ya. Seingatku ada sih tick cash itu. Tick cash. Nah gitu. Tapi ini nggak ada sayangnya. Manufacturing harus kutunggu dulu. Ini industrial foregoing mungkin bisa kali ya. Oke, langsung aja. Untuk industrial foregoing kayaknya nggak akan nggak akan aku mungkin cuman bikin mesin casingnya, nggak akan bikin mesin-mesin macem-macem mungkin ya, cuman kelewat doang. Jadi aku bakalan bikin aja ya rubber reinforced stone. Ini gampang sih bikinnya, sama coba aku tandai dulu, sama advance machine casing ya, ini yang agak merepotkan mungkin. Advanced machine casing, aku perlu bikin machine casing yang biasa dulu mungkin. Yap. Aku perlu bikin machine casing yang biasa dulu. Aluminium lagi. Recipe dari machine casing biasa. Kita butuh yang biasa dulu. Mungkin aku bakalan jangan di sini materi dah, kita bakar aja mungkin. Ini udah jadi seharusnya, yep. Dan aku bakalan ambil wood 20 wood ya. Kita bikin banyak aja karena crate juga pakai ini impregnatic, jadi bisa aja aku pakai. Bukan crate-nya sih, wood casing-nya ya. Ini dia impregnatic ya. Jadi aku bakalan bikin ini dan aku bakal ambil bucket dan dia bakal langsung jalan. Yap. Oke. Dan lanjut ke Inyori. Inyori crystal kita butuh 4 iron, 4 atau 2 ya. 2 Rectonia crystal ya. Yap, 2 Rectonia crystal. Kemudian apa lagi? Udah nih cobblestone doang sama flint. Oke. Kita bakalan bikin dulu ini. Yap, seperti biasa. Questnya selesai. Inyori. Untuk edition ya. Ini dia. Inyori, kemudian ya macam-macam gitu ya. Dan pasti kita juga harus bikin empower sih. Karena kita akan bakal pakai juga. Bikin langsung ininya. Ini. Basic coil. Dan kita bikin ini. Flintnya belum ku taruh di dalam sana. Ya sudah bawa aja ini. Kita bakal bikin langsung crusher setelah perjuangan.
Ya, aku berhasil bikin cluster. Akhirnya kita bakal taruh bersebelahan aja. Mesin-mesinnya untuk sementara aku taruh aja di sini biar deket sama ya generatornya. Karena kalau aku bikin ini karena aku bilang aku mungkin bakal bikin tembok di sekitar sini ya. Batas tembok tipis aja sih, nggak usah sampai bikin satu tembok full apa gitu. Cuman berapa blok gitu. Tapi kalau misalkan ku bolongin ini agak jelek gitu jatuhnya. Masuk di sini juga. Jadi mungkin di area sini aku mungkin bisa fokuskan ke multi block saja. Karena multi block kan agak merepotkan ya. Dia ada beberapa multi block yang dia itu spesifik. Ya, yang input outputnya energinya itu spesifik gitu ya. Dan juga karena mesin block itu gede, dia biasanya lebar atau tingginya itu nggak satu blok kan ya. Jadi agak kadang ada boros kabel kalau pakai kabelnya kayak gini karena harus melingkari misalnya melingkari mesinnya gitu. Jadi ya nggak efisien sih kabelnya dipakai buat cuman buat muterin mesinnya aja gitu. Jadi makanya mungkin untuk multi block aku bakal pakai kabel yang ini aja. Mungkin bakal aku upgrade juga sih, bukan yang LB aja, tapi yang mungkin NB. Kalau LP mungkin agak terlalu berbahaya mungkin ya, karena kayaknya kabelnya nggak ada pelindungnya gitu. Oke, dan apalagi yang kita perlu lakukan? Aku jadi lupa. Untuk aku punya aluminium. Oh, ini dia. Aku perlu ngani dulu sebentar. Taruh aja dulu di sini. Terus aku biarin aja. Atau ya aku tambah satu titik lah. Oke, dan sekarang lanjut lagi. Karena kita udah bikin clusternya ini. Jadi aku bakalan crush iron. Karena iron ini dia entah kenapa sendirian. Itu lebih spesifik kalau pakai cluster yang Astro Edition. Dan juga Astro Edition itu punya satu lagi cluster, yaitu double cluster. Ini aku asumsikan bisa double ya prosesnya gitu. Tapi ya udah kita ini aja dulu. Dan ya harusnya ini nggak terlalu makan energi juga sih ya, mudah-mudahan. Dan mau malam kita tidur lagi. Dan kita bakalan coba bikin yang lain ya. Ini udah jadi, harusnya udah jadi. Satu lagi, kurang energi ya. Oke. Dan selanjutnya ini udah jadi. Ya. Oke. Untuk selanjutnya ini mungkin episodenya bakal kepanjangan sih. Kita bakalan langsung bikin mekanisme. Ya aku lupa. Kalau misalkan mekanisme, aku perlu bikin till dulu ya. Which mean aku bakalan makan butuh banyak ini. Butuh banyak sekali iron yang harus dibakar dan mungkin agak perlu menunggu kali ya karena till itu nggak bisa dipercepat sayangnya. Kita bisa aja bikin blast furnace yang improve. Yang ini dia. Tapi ya ini bakal butuh lebih banyak till lagi. Jadi nanti aja dah aturnya. Aku apanya. Ini udah jadi gimana? Oke. Mungkin kita bikin dulu yang itu kali ya. Industrial foregoing. Kita mungkin nih simpan dulu. Ini aku bikin mesin casing. Advance punya. Steel, carbon fiber. Ini udah aku tandai kan ya. Steel, carbon fiber, ada advance alloy. Ini cara bikinnya 3 iron, bronze, sama tin. Oke. 3 tin, kita butuh tin lagi. Tin, oke lumayan lah. Nggak banyak amat tapi juga nggak dikit. Kita bakalan crush dia di crusher biasa. Crusher biasa atau pakai crusher yang ini. Ya, crusher biasa berarti. Yang ini aja. Ini mungkin berarti khusus buat iron aja kali ya. Karena cuman iron doang yang lebih efisien. Sementara yang lain kayaknya di sini lebih enak gitu. Oke, gimana? Sisa iron ini aku bakal langsung pakai untuk ini. Steel. Di blast furnace. Kita perbanyak aja steelnya. Sambil kita crafting lain ya untuk menunggu. Aku bakalan butuh tinku mana? Ini dia, ambil aja sebagian dah.
1, 2, 3. Bukan 4 sih, 3, tapi nggak apa-apa. 2, kita bakar dulu. Ini bakalan ku craft aja di plate dulu di sana. Sembari gitu aku bakalan bikin carbon fibernya, coba. Carbon fiber itu carbon plate ya. Itu butuh raw carbon mesh. Raw carbon mesh itu ini 4 kita butuhnya berarti 16 coal. 16 coal. Ini perlu ku taruh lagi. Oke. 16 coal. Ini mungkin ku cek dulu. Nah, khusus yang itu ya, ada fruit itu dia bisa ngasih feed ya, ada feed 1, 30 detik aja sih. Itu apa sih namanya? Aku lupa. Fruit punch ya, nih ya. Dia bisa ngasih kita, ya dia bisa ngasih kita feed. Jadi ya lumayan lah buat jalan-jalan lebih cepat, meskipun dia cuma setengah jam sih. Dan aku bakal pakai yang lain juga. Kayaknya bukan fruit punch sih namanya. Juice kayaknya ya. Cuman juice aja sih. Oke, ini oke, ku bakar lagi. Ayo. Mungkin aku ambil atau enggak usah dah. Ya, nggak apa. Tunggu dulu. Yap. Kita bikin aja. Sebenarnya kita butuh satu lagi sih untuk bikin manufactory karena ini butuh lagi ya. Metal ingot. Jadi ya aku bakalan nge-craft lagi beberapa. Ini udah jadi. Ini sini, ini dibakar. Kemudian ini ada iron lagi. Ini iron juga ada berapa lagi? Nah, ini kita bakar aja. Salah. Yaudah kita simpan dulu. Taruh sini. Brown kita kurang ya. Satu lagi tin di sini ya. 1, 2, 3. Kita ini lagi, ini udah kebakar 3 ya. Dan ini ku simpan lagi. Dan 3 iron, nggak apa 2 iron nanti di plate ya, nanti sana. Kita bakal bikin langsung metal, ini dia. Dan ini perlu dikompres kalau nggak salah untuk bikin ini ya. Atau kalau solenoid kita cukup butuh satu saja kompresor. Kemudian ini, dan seperti biasa aku taruh lagi. Oke, ya biarin aja mereka jalan gitu. Nih, oke, biarin aja mereka jalan dikit. Ini lumayan jauh ya jaraknya dari sini ke sana. Oke, agak bolak-balik sih jadinya. Oke, lagi. Ini butuh lagi nggak ya? Ya lagi dah. Atau mungkin setengah dulu guys. Setengah dulu. Ini udah jadi pan alloy-nya. Untuk coal, ini dia langsung selesai questnya. Untuk coal kita butuh 16 crushed coal, coba resepinya. Carbon plate, pulverized coal, dan ini bisa di melt, ini hydrated coal dust, oke. Kemudian apa lagi? Mana ya? Kayaknya cara biasa-biasa juga bisa sih. Oke. Ini mana yang lebih cepat antara ini dengan ini? Cuman aku kurang tahu. Mungkin ini lebih cepat kali ya. Bisa mungkin coba bandingkan, kalian bisa bandingkan dengan episode sebelumnya ya ketika kita bikin crusher. Oke. Lanjut lagi. Kita progress ke mekanisme. Mungkin tilnya coba kita cek nanti sana ya. Tilnya ini makan energi lumayan boros di sana ya. Aku belum ngecek sih satu plate-nya itu butuh berapa ini. Oke, dan sekarang 3 til sebenarnya cukup sih untuk bikin 1 casing, 2 casing sih, karena langsung pakai kan. Dan kita perlu plate lagi. Ini perlu ku taruh lagi coal-nya. Seperti biasa. Butuhnya bukan 3 tapi 5. Karena satu til mechanical component ini butuh 2. Ya, jadi aku butuh 2 lagi. 2 lagi til, oke. Osmium, osmium belum kubakar ya. Belum ku crush dan kubakar.
Sepertinya nggak ada cara yang efisien untuk craft dia. Jadi aku bakalan bikin dulu, bikin 11, ya 11 posnya cukup sih. Kita bakalan, ini udah jadi cepat juga. Chewing that wood, oke. Kita bikin raw carbon fiber, bikin raw carbon mesh, dan bakal aku kompres langsung. Kita kompres dia, kita taruh lagi. Oke, ini tilnya mau jadi 2 lagi ya. Ayo. Ini episode kali ini kita cuman crafting aja ya. Oke, dan agak bolak-balik sih. Dan kita butuh apa lagi ya yang di sebelah steel plate ya. Jadi ya aku crush lagi berarti. Sampai berapa kali itu tadi crushnya. Kalau gitu kalian di smelter aja biar cepet. Tapi udah terlanjur juga sih. Oke. Ini kayaknya lumayan boros energi, jadi aku bakalan langsung aja pakai 2 dah. Dan ini harusnya udah jadi ya, carbon plate. Dan mungkin dari 5 itu aku bikin dulu ini kali ya, advanced machine casing. Kebetulan bisa. Yap, advanced machine casing. Quest untuk ICQ-nya belum bisa ya, karena kita perlu ngebikin satu lagi, yaitu blood furnace. Yang dari episode sebelumnya, jadi nggak akan selesai. Aku butuh rubbernya belum ku ambil ya di sana ya. Kalian kan lihat tadi ada beberapa rubber di ekstraktor di sini. Oke, udah jadi ini harusnya. Dan dia misi apa coba? Oh, ini masih belum penuh ya. Jadi ya udah setengah aja. Oke. Oke, 2 copper aku minta. 2 copper, 1 blast brick, 2 copper. Ini aku simpan dulu, ini juga. Dan aku butuh bikin machine case. Oh, ini belum ku bikin ya. Beda bentar ya. Aku perlu bikin ini dulu. Sambil osmiumnya ku bakar ya. Ini harusnya udah jadi. Yap. Lumayan cepat, ku tinggal sebentar langsung selesai. Tapi biar cepat ku belajar. 2 sama 6. 16 2 kali pakai coal ya. Dan 6-nya ku pisah. Kita bikin till mechanical component, oke. Dan kita bakar, ini perlu nunggu bakar ya osmiumnya. Dan berarti, oh ini belum ku selesain, jadi aku bakalan bikin dulu. Kita butuh grout 4 kalau nggak salah tadi. Iya. Oke, dan apa lagi? 1 clay dust. Nah, ini clay dustnya lebih efisien pakai mesh crate. Enggak ding. Ya sama aja sih. Iya sama aja. Jadi pakai mesh creator aja. Lebih efisien, langsung dapat satu ya. Oke, dan harusnya sebentar sih karena cuma 1 kali kita crush di mesh creator. Kita di sini ya mesh creator. Yap. Dan tapi ini lambat juga prosesnya. Setelah ini kita harusnya sudah selesai untuk industrial foregoing. Industrial foregoing ya ini. Kali lagi ini cuma sepintas. Karena ini cuma jalur aja untuk ke apply energetic ya. Untungnya apply energetic ini nggak terlalu ribet. Dia cukup butuh pakai jalur ini aja. Sementara kalau ke thermal expansion misalnya nih, wow harus 3 dari sini sama sini. Ini juga harus kalau mau masuk ke thermal expansion. Dan mungkin kita bisa juga ke Etni Hilo kalau mungkin di episode depan ya. Kita bisa masuk ke magic sih mungkin. Kalau untuk magic berarti aku perlu mungkin untuk magic harus di luar sih, bukan di dalam rumah. Karena banyak magic yang kulihat itu butuh space ya, butuh ruang besar juga. Oke, ini dia ring porton. Dan kita bikin ini ya. Ini dia. Machine case dari ini Tesla Core Lip ya, tapi kayaknya dipakai buat industrial foregoing punya ya, ini dia. Padahal aslinya kalau kalian pernah ngeliat resepi aslinya mesin casingnya itu bisa fleksibel ya, mau pakai mesin casing mana aja terserah. Tapi yang ini dia cuma
cuman bisa pakai casing yang ini kayaknya, mesin case dari Tesla Core Leap. Yang aku asumsikan ini untuk apa ya? Untuk mod coba. Ini kayaknya cuma mod pendukung dari ini sih. Mod pendukung dari Industrial Foregoing mungkin. Ya, kurang tahu juga sih. Oke, adminnya udah selesai. Kita bikin dulu ini. Aha. Dan kita perlu bikin ini dia. Oh, ini aku perlu bikin. Aku nggak tahu apakah kita bakal sempat untuk ngebikin metal press. Tapi kalau misalkan nggak sempat, ya sudahlah. Gampang kok bikinnya. Nggak sampai berapa 5 menit mungkin selesai. Cuman crafting aja sih. Ya udah, untuk sementara kita taruh aja di sini. Steel catching. Oke, kita bakalan ya ini mekanisme berarti sudah selesai ya. Industrial foregoing, ini actual edition udah, industrial foregoing udah, mekanisme udah, nuclear craft. Ini aku bakal butuh aluminium. Oke, mungkin ya udah kita bakal bikin metal press ya. Cepet aja. Oh, tapi kayaknya agak susah sih kalau cepet karena kita perlu masuk dulu ke mekanisme sebentar. Di mana di mekanisme itu, cara crafting kayak gini. Aslinya, oh my, kita butuh ini juga, copper banyak juga. 8 plate copper. Oke, bentar ya. 8 plate copper. Kita perlu bikin ini, metallurgy infuser. Dan di mana di resep aslinya itu dia sama sekali nggak pakai steel casing, kalau kalian nggak tahu. Makanya dia bisa langsung aja di crafting tanpa macam-macam gitu. Tapi ini butuh steel casing duluan. Dan yang bikin ribet sih eternal heaternya sih. Kalau yang lainnya sih biasa aja. Dan aku bakal butuh osmium lagi ya. Ya sudah, kita bakalan berapa ya? 12 mungkin cukup. Kita keras aja. Ini steelnya udah selesai semuanya. Jadi lumayan cukup nggak ya untuk ngebikin mata press. Tapi harusnya sih cukup sih untuk sementara. Kita bikin dulu ini. Taco terakhir, makanan terakhir kita di akhir episode sih ya. Ya udah mau selesai mungkin. Kita bakal makan. Yummy. Aku agak jarang sih makan taco juga aja. Jadi ya sudah. Di real life ya maksudnya, bukan di sini. Kalau di Minecraft asli kan nggak ada ya taco. Cuma makanan cuma gitu-gitu aja. Mungkin Minecraft kalau ada update tentang makanan yang lebih spesial, lebih variatif mungkin menarik gitu. Jadi makanannya kayak gitu-gitu aja. Meskipun sebenarnya nggak penting sih. Kalau di sini kan kita makan yang variatif itu bisa nambah health kan, nambah nyawa gitu. Tapi kalau di Vanilla mau nambahin apa? Oke, kita bakalan bikin dulu ini. Dan kita bikin eternal heater. Kalau ironku cukup. Eternal heater ini ya. Ini kalau nggak salah bisa ditaruh di sebelah furnace untuk ngebakar pakai power gitu. Bisa ngasih apa ya? Energinya itu bisa diubah jadi fuel gitu. Atau enggak ya, bukan yang ini ya. Nanti apa ya? Nanti bisa dicek lah gitu. Oke, furnace ya. Aku belum ngecek untuk bikin furnace. Karena furnace pun resepinya ribet ya. Resepinya ribet. Kita perlu bikin dulu ini bakal pakai semua yang ada di inventory situ. Jadi bentar ya. 16. Oke. Ambil, taruh aja dulu, taruh. Kemudian kita butuh gear 8 ya. Kalau 8 gear berarti tengah tak. Oh my. Tengah tak. Bener nggak sih? Kalau tengah tak cuma dapat 8 kayaknya. Oh ya, 8 gear bener. Kita bikin gear dulu. Ini. Yap. Dan
8 gear, benar. Pakai pakai charcoal aja, jangan pakai coal. 1, 2, 3, 4. Oke, dan ini coalnya aku simpan dulu. Redstone torch-nya ya udah aku simpan sini aja deh, karena belum butuh juga. Ini ku bakar dulu. Ini harusnya ku bakar dari tadi. Ini airnya udah siap untuk kita pakai. Tapi aku bakal bikin tea lagi ya, jaga-jaga. Ya, aku kayaknya bakalan naruh coal lagi ya di sana ya, untuk dapetin lebih banyak coalku. Karena coal pun juga lumayan di bawah sana tuh. Mungkin 24 kali ya. Oke, ku taruh di sini. Ini, ku taruh di sini. Oke. Yap, ini kenapa masih ku pegang? Di sini. Oke. Ini ku bikin metallurgy in future. Yap. Sebenarnya untuk mekanisme, aku belum ini ya. Harus ku buka dulu biar pada kelihatan apanya. Ini dia questnya. Dan ini ada generatornya juga. Jadi mungkin aku bakalan pakai biogenerator yang salah satu sumber energi yang lumayan. Jadi ya supaya ya kita bisa punya energi lebih banyak gitu ya. Oke, tier 2 tech mod dengan banyak konten dan menyediakan some of the fastest machine, nah kan bener. Dia itu mesin yang salah satu yang tercepat, hampir near infinite energy storage. Oke. Hampir tak terbatas penyimpanan energi yang hampir tak terbatas. Generator yang powerful. Nggak ada yang terlalu power. Ada sih nih, reaktor ya, boleh. Sama apa lagi nih? Bentar. Sama ya a lot more ya yang lain. Kita harus dapat konfigurator lumayan, nggak perlu kita bikin-bikin. This chapter lead to the heavy machinery from immersive engineer, akan bener. Kita harus masuk ke sini untuk bisa ke ini heavy engineering block ya. Sama ya ke tanaman pension juga ya. Mungkin sebenarnya mekanisme aku pengen taruh dia di sini gitu. Dekat dengan mesin apa ya. Ini setelah aku pikir-pikir ya untuk peletakannya, ini mungkin bakal jadi tempat untuk multi block dengan kabel itu. Kemudian ini bakal jadi tempat sini sama sini, karena ini ada jalan menuju ke sana ya. Jadi mungkin mesinnya agak terbelah gitu sini. Dan dimana biogenerator itu mungkin bakalan ku taruh di sini, sekitar sini ya. Tapi untuk sementara aku bakalan pakai yang sini saja, karena energinya masih sumbernya dari sini semua. Dan harusnya aku kasih windmill ya, cuman aku lupa. Ini windmillnya masih ada di sini. Mungkin untuk sementara ya. Ini nyampe nggak sih? Nggak, kurang tinggi. Kurang tinggi, taruh aja di sini. Yap. Meskipun energinya kecil, tapi nggak apa-apa buat tambahan. Kenapa aku bikin furnace ya? Aku lupa, aku pernah ngambil furnace di village. Kenapa? Ya sudahlah, aku lupa. Sama aku pengen bikin, ini kayaknya udah lama ya recordnya ya. Udah ya udah 1 jam lebih kalau mungkin ku edit gitu. Ku cut berapa hal. Jadi kalau begitu sepertinya mau nggak mau bukan metallurgy in future. Untuk bagian nuclear craft yang ini kayaknya akan ku tunda dulu, mau nggak mau. Ada 2 yang belum tersampaikan, yaitu nuclear craft sama ini ya. Nuclear craft sama ini metal press ya. Itu 2 saya belum bisa. Yang dimana ya metal manufacture ini lebih cocok kalau aku kasih aja metal press gitu ya, aku craft aja di sini. Sebenarnya ini mungkin, tapi satu kelebihan aluminium rodnya aku agak nggak yakin mau pakai buat mana gitu. Jadi daripada buang-buang inventory, mungkin aku bakalan pakai ya metal press saja. Dan manufacture ini ya masih tahap awal ya, kalau nuclear craft gitu. Nuclear craft tuh ada di sini, lumayan bawah ya. Dan ya agak gede mungkin.
mana kita bakalan masuk ke nukliran ya. Kita mungkin bakal bikin generator reaktor nuklir kalau di Nuclear Craft ya. Udah ada beberapa nih Nuclear Craft, ada yang dari Atrium Reactor, ada yang dari Nuclear Craft. Bahkan Mekanism pun udah ada reaktornya juga, ada fusion reaktor. Ini aku lupa kalau apakah ini di Mekanism asli atau ada mod harus dari mod add-onnya ya. Kayaknya dari ini ya, dari generator, jadi nggak ada di Minecraft biasa, di Mekanism biasa maksudnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini karena waktunya sudah habis. Sayangnya kita nggak sempat untuk kita berhasil nyampe ke 3 mesin. Coba kita lihat lagi. Ya, kita berhasil bikin 3 mesin casing dan 3 mesin casing dan ya sedikit mesin lah ya, mesin tahap awal dari setiap modnya kecuali yang industrial foregoing. Untungnya ada beberapa mesin yang mungkin akan nggak di sini ya. Contohnya kayak industrial foregoing misalnya. Mesin-mesinnya itu agak jarang kalau agak jarang di satu tempat gitu. Paling cuma 2-3 mesin itu yang mungkin bakal aku taruh di satu tempat. Sementara mesin-mesin yang lain itu ya sukanya itu di luar-luar misalnya. Kalau misalkan di industrial foregoing, kan yang beberapa paling terkenal yang sering juga aku pakai itu misalnya Mob Crusher sama Mob Slaughter Factory kalau nggak salah. Mob Slaughter Factory, kemudian ini Block Breaker juga, ada Mob Duplicator yang ada yang berurusan sama mob. Ini jelas nggak mungkin ku taruh di base kan ya, karena nggak mungkin ada mob kan. Siapa sih yang mau ada mob di base gitu? Block Breaker sama Breaker itu biasanya di tempat spesifik, jadi nggak bisa di satu tempat gitu. Kemudian kecuali ini sih latex processing unit, tempat untuk kita bikin plastiknya yang ini. Ini mungkin bisa aku bikin sama ini juga, itu bisa di satu tempat meskipun ya kita bakalan pakai wood untuk dapetin latexnya. Ada slot refiner ini biasanya gabung sama plant gatherer ini udah pasti untuk di farm. Kemudian animal rancher kalau salah, animal feeder, mob sowing dan sebagainya. Ini jarang banget berada di satu tempat, biasanya nyebar gitu mereka. Jadi ya mungkin mereka nggak akan ada di sini industrial foregoing, tapi di tempat-tempat yang lain. Kemudian expedition juga sama. Banyak expedition bukan nggak ada mesinnya. Mesinnya ada cuman jarang apa ya? Mesinnya agak jarang gitu. Caster mungkin salah satunya, tapi sisanya mesinnya agak jarang gitu. Jadi bakalan sedikit. Paling yang gede itu Empowerer ya. Mekanism udah pasti, Nuclear Craft udah pasti. Jadi mungkin yang bakalan lebih banyak kelihatan di base itu Apply Electricity udah pasti, Mekanism, Thermal Expansion, kemudian Nuclear Craft juga. Kalau bagian bagian ininya nuklir reaktornya udah pasti bukan di base sih. Aku perlu cek lagi apakah reaktornya bakal meledak atau enggak, karena saja bahaya kan kalau misalkan meledak tengah jalan kan. Base yang susah payah bangun-bangun tiba-tiba hilang. Kemudian Arab tuh juga ini jarang kupakai juga kecuali crafter ya, dan beberapa mesin lainnya. Jadi ya Enderayo ada mesinnya cuma dikit. Parliamental Tech gak mungkin di base karena ini multi block. Draconic juga mesinnya dia jarang sih kalau mesin paling ini fusion crafting ya. Tapi ya mesinnya jarang gitu. Jadi ya kali lagi perlu kuatur-atur lagi sih di base-nya. Tapi mungkin mesin-mesinnya nggak akan sebanyak yang kalian kira sih. Jadi multi blocknya bakal mungkin sekitar sini, kemudian one block mesinnya atau mesin yang satu block itu bakalan di area-area sini gitu. Kira-kira bareng juga tentu saja sama ICQ-nya di sini. Tapi karena dia pakai energi yang beda, jadi aku bakalan misahin juga. Jadi mungkin satu section ICQ di sebelah sini, kemudian yang mesin-mesin biasa itu di sebelah sini ya. Oke. Jadi ya kemungkinan kayak gitu sih formasi dari base-nya. Nanti bakal kita lihat lagi. Karena mungkin kalau misalkan area ini masih aja kurang cukup, aku bakal bikin lantai 2. Tapi kayaknya mungkin lebih cocok kalau di bawah tanah sih ketimbang lantai 2. Karena
Apple Identity kan kita bakal banyak nyambungkan ya ke mesin-mesin. Jadi tentu saja kan nggak mau kabel-kabelnya kelihatan semua kan. Jadi harus aku taruh di bawah tanah biar lebih enak lihatnya. Dan ya mungkin gitu rencana dari penempatan setiap mesin-mesinnya. Tapi apakah next episode aku bakalan masuk ke mesin lagi? Mungkin aku agak ragu. Karena bisa aja aku bakalan langsung ke Halo secepatnya. Atau mungkin apa ya? Sedikit progress sedikit lah untuk menuju ke Halo gitu. Mungkin nggak akan langsung nyampe. Tapi ya minimal nyelesain berapa quest magic gitu. Untuk bisa nyampe ke minimal Botania dulu lah. Sini baru sini. Ya karena ya aku pikir dia cuma nyampe sini aja, tapi rupanya enggak. Dia minta yang di sini juga, belah sini. Repot, ya dapati. Cuman ya itu Animatic Capture Expert game mode yang merepotkan, tapi itu juga sih bagian serunya. Jadi ya kalau kalian masih suka dengan ya mod kayak gituan, silakan kalian bisa mainkan dan kalian support juga channel ini. Dan ya mungkin kan dulu untuk episode kali ini. Ya aku sudah banyak cerita panjang lebar ya di akhir video. Padahal ini udah panjang banget episodenya. Dan ya kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.